Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aniviani. Di sini kita akan belajar bersama terkait salah satu konsep yang ada di functional grammar, yaitu adalah theme dan rhyme. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yaitu terkait informasi umum dari theme dan rhyme itu sendiri. Ada klausa sebagai sebuah pesan, definisi dari theme dan rhyme, jenis-jenis themes dan contoh-contohnya. Ya, informasi umum terkait dari theme rhyme system ini adalah theme rhyme itu bagian dari functional grammar yang memandang bahasa sebagai sebuah sumber untuk membuat makna. Yang dimana di sini functional grammar itu memandang bahwa sebuah kalimat, contohnya di sini adalah mereka memandang sebuah kalimat itu bukan sebuah hanya ada subjek, predikat, dan objek, tapi di sini klausa itu memiliki sebuah pesan, memiliki sebuah makna. Nah, makanya dalam klausa bahasa Inggris itu ada 2 poin penting. Yang pertama ada awal dan akhirnya. Contohnya adalah conjunction, kata hubung. Pada awal klausa itu karena mereka memberikan sebuah hubungan yang logis dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini klausa dipandang sebagai sebuah makna. Maksudnya adalah klausa itu linear. Pesan yang disampaikan itu secara linear. Nah, linearitas maksudnya apa? Adalah sebuah garis yang memiliki awalan dan akhiran. Oke. Nah, di sini apa yang datang pertama dalam sebuah klausa itu mengekspresikan sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting dan sesuatu yang spesifik dari makna. Oke. Nah, dengan cara apa kita bisa melihat klausa sebagai sebuah pesan itu dari theme dan rhyme system. Nah, kenapa? Karena theme system itu memainkan sebuah bagian penting dalam membangun alur sebuah teks. Nah, para ahli mendefinisikannya sebagai organisasi informasi dalam klausa individu. Dan melalui klausa individu ini juga dan melalui theme system ini juga bisa melihat organisasi teks yang lebih besar lagi. Nah, yang tadi maksudnya adalah contohnya dari sebuah kalimat bisa menjadi paragraf dan kita juga bisa melihat dalam bentuk teks. Oke. Nah, definisi dari theme itu sendiri adalah poin awal untuk sebuah pesan. Nah, dan rhyme adalah bagian yang lainnya. Oke. Kita akan melihat ada 2 contoh kalimat di sini. Yang pertama ada I always miss you. Yang kedua, you are the one that I always miss. Di sini, secara sekilas atau secara kasat mata aja kita berpikir bahwa ini nggak ada bedanya gitu. Tetapi dari theme rhyme system ternyata ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena dengan menggunakan theme rhyme system kita bisa melihat karena theme itu adalah starting point. Jadi poin awalnya itu dari siapa. Nah, di sini contohnya I always miss you. Berarti penekanannya ada pada saya. Saya selalu merindukan kamu. Nah, di sini maknanya apa? Bahwa kamunya itu bisa jadi bukan hanya kamu, tetapi ada kamu-kamu yang lainnya. Nah, tetapi ketika ada seseorang mengatakan kepada kamu bahwa you are the one that I always miss, itu berartinya hanya kamu yang saya rindukan. Nah, di sini penekanannya apa? Kamunya, yang berarti itu kamu adalah satu. Oke, nah di sini kita melalui theme rhyme system itu kita bisa melihat maknanya apa. Oke, nah di sini ada macam-macam dari theme. Yang pertama itu adalah topical, yang kedua ada textual, yang ketiga ada interpersonal. Nah, topical itu apa sih? Adalah theme yang mengembangkan topik dari sebuah wacana. Nah, yang kedua ada textual, itu untuk menghubungkan klausa sebelumnya. Dan yang ketiga, interpersonal theme adalah untuk berinteraksi dan bertransaksi secara sosial. Nah, secara lebih detail kita akan lihat contoh-contohnya. Di topical theme ini ada dua
macam. Yang pertama itu ada unmarked dan marked. Yang pertama, unmarked itu adalah topical theme dalam klausa bahasa Inggris yang biasanya diawali dengan subjek. Oke, tetapi dengan marked itu berarti apa? Theme yang tidak spesifik dikategorikan dengan dengan subjek yang lain seperti complement, adjunct, atau predicator. Nah, untuk lebih detailnya kita akan melihat contohnya secara spesifik. Yang pertama ada unmarked dari topical theme. Nah, itu contohnya adalah Jack went up the hill. Ini contoh dari nominal group as theme. Jack adalah theme-nya, went up the hill itu adalah rim-nya. Nah, nominal group complex as theme, ini contoh yang kedua. Di mana di theme-nya itu tidak hanya satu orang, tapi ada dua, Jack and Jill. Nah, kemudian rim-nya adalah went up the hill. Nah, ternyata dalam kalimat yang lebih kompleks pun juga kita bisa melihat theme rim-nya. Kalau dalam traditional grammar kita mengenal dengan induk kalimat dan anak kalimat atau independent clause and dependent clause. Tetapi di sini kita bisa melihat dalam embedded clause tadi theme-nya adalah what Jack and Jill did. Yang dimana di sini adalah independent clause-nya atau induk kalimatnya sebagai theme dan anak kalimatnya itu sebagai rim. Was go up the hill. Nah, contoh yang kedua dari topical theme, di sini ada down. Yang pertama itu ada down Jack fell. Jack terjatuh. Di sini adverbial itu sebagai theme. Down itu adalah theme-nya, rim-nya di sini adalah Jack fell. Di sini bukan Jack yang ditekankan, tapi jatuhnya yang ditekankan. Oke, di prepositional phrase sebagai theme, up the hill, Jack and Jill went. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penekanannya bukan pada Jack dan Jill yang pergi mendaki, tetapi di sini adalah mendaki, up the hill-nya. Up the hill itu sebagai theme-nya, rim-nya adalah Jack and Jill went. Okay? Complement as theme. His crown he broke. Di sini penekanannya bukan pada he-nya, tetapi pada his crown-nya. Okay? Next, untuk contoh yang kedua dari textual theme. Nah, textual theme di sini kita bisa lihat contoh yang pertama ada dari coordination, yaitu coordinate yang fungsinya menghubungkan. Nah, di sini seperti dijelaskan sebelumnya tadi bahwa coordination itu untuk menghubungkan klausa sebelumnya. Nah, contohnya di sini adalah ada klausa yang pertama adalah let's put aside those benefits and drawbacks. Yang kedua ada let's see it in an objective way. Berarti di sini ada kata and yang menghubungkan previous klausanya tadi. Yang kedua ada subordination, subordinate. Oke, kata hubung di sini adalah yang menghubungkan klausa sebelumnya tadi itu kata because. Klausa yang pertama ada word cannot be approved. Yang kedua, it will leave nothing but misery. Jadi di sini because-nya menghubungkan klausa sebelumnya. Okay. Contoh yang lain ada dari relative. In order to realize his hidden agenda, which is bla bla bla. Nah, di sini kata which-nya itu adalah contoh dari textual theme yang menghubungkan. Oke, dan yang terakhir ada conjunctive. Yaitu besides, contohnya besides the argument bla 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 is not making any sense. Oke, di sini beside, di samping. Jadi ada
sesuatu yang menghubungkan gitu. Oke, yang terakhir di sini ada interpersonal theme. Nah, interpersonal tadi untuk berinteraksi dan bertransaksi secara sosial. Contohnya, dari modal ajang di sini, perhaps we can wait until next week. Oke, jadi perhaps mungkin, nah, mungkin kita akan menunggu sampai minggu depan. Nah, di sini penekanannya bukan pada kita akan menunggu sampai minggu depannya, tetapi mungkinnya, perhaps, mungkin, gitu. Nah, di sini ada penekanannya, gitu. Right, what we need to do today is to revise for our test. Nah, di sini benar. Penekanannya ada pada kata right. Oke, ada vocatives. Di vocatives ini ada contohnya. Vocatives itu apa? Vocatives itu adalah nama atau nama pendek yang digunakan untuk mengarah ke seseorang. Gitu. Contohnya di sini adalah dearly beloved. Itu dearly beloved, we are gathered here today. Misalnya, Maria, she is a diligent student. Nah, di sini kata Marianya adalah vocative. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dari apa yang saya jelaskan terkait theme dan rhyme dari konsep functional grammar. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.